Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video minggu yang lalu, yaitu eh, bagaimana ya, yaitu kegunaan perhitungan QSP terhadap KSP, gitu ya, atau bahasa gampangnya ya, kalau kalian sehari-hari apa sih kegunaan daripada KSP? Gitu ya. Nah, kegunaan sehari-harinya itu untuk apa? Gitu ya. Atau ketika di lab atau ketika ada reaksi kimia, nah KSP itu kegunaannya seperti apa? Gitu ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video hari ini ya. Baik, dengan adanya video ini saya berharap bisa membantu sebagian siswa-siswi kelas 11 gitu ya yang mungkin ada kesulitan dengan bab ini gitu ya. Setelah menonton video ini bisa membantu ya paling tidak untuk mempermudah belajarnya gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan materi pada hari ini. Silahkan disimak videonya. Oke, nah apa sih kegunaan dari KSP? Yaitu seperti ini ya. Nilai KSP berguna untuk menentukan keadaan senyawa ion dalam larutan. Gitu ya. Nah, apakah belum jenuh? Jadi nanti larutannya apakah dia belum jenuh? Apakah dia tepat jenuh? Ataukah lewat jenuh? Gitu ya. Itu apa maksudnya? Kalau belum jenuh, itu artinya larutannya tidak terjadi apa-apa. Gitu ya, endapan juga tidak ada. Oke. Kemudian kalau tepat jenuh itu artinya ada endapan yang melayang gitu ya. Jadi endapannya itu belum mengendap ke bawah, tapi dia masih ada di bagian tengah-tengahnya. Gitu ya. Biasanya kayak selaput putih gitu. Ya, contohnya biasanya ya kadang kalau kalian beli apa ya, seringnya kadang minyak curah misal, minyak goreng curah gitu ya. Nah, kadang kalian temui itu ada kayak selaput putih di bagian tengah minyaknya. Ya, misal kalian beli minyak yang ukurannya 1 kilo gitu ya, itu kan ditempatkan dalam kantong plastik gitu ya. Nah, kemudian saat kalian lihat kadang ada di bagian tengahnya itu seperti selapis gitu ya, eh, berwarna putih. Nah, selama dia belum jatuh ke bawah atau mengendap gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan tepat jenuh. Oke. Sementara kalau sudah ada endapannya, maka dikatakan sebagai lewat jenuh. Gitu ya. Dia sudah kelewat daripada jenuhnya sehingga nanti di bagian bawahnya itu akan ada endapan. Oke, itu ya. Jadi ini pengertiannya. Yaitu dengan cara, jadi apakah termasuk tadi belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara membandingkan hasil kali ion dengan hasil kali kelarutan. Gitu ya. Nah, hasil kali ion maksudnya nanti adalah QSP, kemudian hasil kali kelarutan itu adalah KSP. Gitu ya. Nah, ini KSP adalah konsep penting dalam kimia yang membantu memahami sejauh mana suatu senyawa dapat larut dalam pelarutnya. Oke, jadi fungsinya KSP adalah seperti itu. Ya, jadi dia untuk mengetahui suatu senyawa itu larutnya sampai seberapa. Oke. Nah, kesimpulannya ya dari penjelasan ini, maka kesimpulannya apa? Yang pertama, jika QSP sama dengan KSP, ya saya ulangi, QSP itu maksudnya adalah hasil kali ion-ion, ya atau kalau di sekolah Bapak Ibu guru bilangnya QSP itu hasil kali percobaan. Jadi percobaan nyata yang kita lakukan itu nanti perkaliannya ya mirip KSP, cuma kita beri lambang QSP, gitu ya. Sementara KSP itu berdasarkan data internasional. Gitu ya.
Atau sekali lagi, ISP kadang sama Bapak Ibu gurunya diganti dengan lambang Ki C, itu boleh. Jadi huruf Ki seperti ini dengan C. Huruf C saja boleh, nggak ada masalah. Macam-macam ya, karena ada buku yang kadang menulisnya dia Ki SP, ada yang menuliskannya Ki C, tidak ada masalah. Itu ya, intinya QSP atau QC itu adalah hasil dari percobaan nyata yang kita lakukan. Gitu ya. Sementara KSP itu berdasarkan data internasional. Oke. Nah, jika kembali lagi ya ke kesimpulannya, jika QSP-nya sama dengan KSP-nya, secara nilai dia sama, maka larutannya dikatakan tepat jenuh. Itu ya. Jadi istilahnya persis. Dia tidak mengendap, tapi dia juga belum jenuhnya sudah kelewat. Itu ya. Jadi istilahnya di tengah-tengah. Baik. Yang kedua, yaitu nilai QSP-nya lebih kecil dari KSP. Ya. Kalau QSP-nya dia lebih kecil secara nilai, maka larutannya belum jenuh. Itu ya. Jadi belum jenuh itu tidak terjadi reaksi apa-apa. Oke. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu QSP lebih besar daripada KSP. Ya, nah maka kesimpulannya apa? Maka larutan akan lewat jenuh. Itu ya, atau bahasa gampangnya sudah terbentuk endapan. Ya, jadi kalau larutan sudah campuran dari dua buah larutan, kalau dia langsung membentuk endapan, maka otomatis ya atau bisa dikatakan bahwa campuran tersebut sudah lewat jenuh. Itu ya, dia sudah melewati dari kejenuhannya. Ya, makanya karena dia sudah lewat jenuh, akhirnya terbentuk endapan. Gitu ya, atau Bapak Ibu guru di sekolahnya bilangnya terbentuk padatan, ya. Nah, karena memang padatannya ada di bawah, ya tentu saja dia mengendap, ya, atau boleh disebut endapan. Oke. Nah, bagaimana contoh soalnya untuk kegunaan dari KSP? Silahkan disimak dua contoh saja pada hari ini, gitu ya, dikarenakan mungkin kalau dirasa sulit, ya, nah maka bisa dipelajari dengan pelan-pelan. Baik, nah contoh yang pertama, misalkan seperti ini, ada larutan PbNO3 dua kali dengan konsentrasi 10 pangkat min 2 molaritas dicampur dengan NaI dengan konsentrasi 10 pangkat min 3 molaritas. Oke, jika diketahui KSP dari PBI2 6 kali 10 pangkat min 10, ya, nah berdasarkan data tersebut, apakah terbentuk PBI2? Nah, perhatikan ya, misalkan ada soal tipe seperti ini, maka perhatikan ya, di sini yang diketahui KSP dari PBI2. Nah, KSP yang diketahui inilah yang akan kita teliti apakah dia akan terbentuk endapan atau tidak. Oke, baik, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya tuliskan molaritas PbNO3 dua kali, yaitu 10 pangkat min 2 molaritas. Baik, berikutnya molaritas NaI 10 pangkat min 3. Kemudian KSP-nya diketahui 6 kali 10 pangkat min 10. Oke, baik. Karena tadi yang diperkirakan mengendap adalah PbI2, sesuai soal ini, kita tulis dulu PbI2 terionisasi menjadi Pb2 positif ditambah 2I negatif 1. Oke, kalau sudah, perhatikan ya. Nah, Pb yang ini itu kan molaritasnya berasal dari PbNO3, betul. Sementara I yang ini ya molaritasnya berdasarkan dari NaI, betul. Sehingga konsentrasinya langsung kita ambil dari sini. Itu ya, ini kan Pb ya. Berarti ini kan Pb. Berarti langsung 10 pangkat min 2. Ya, ini bukan trik ya. Di sekolah
Ya, Bapak Ibu gurunya pasti menjelaskan dengan cara yang sama. Oke. Kemudian I, iodium, ini kan 10 pangkat min 3. Oke, yang dilihat I yang di sini ya, karena ini I-nya cuma satu, berarti tetap. Andaikan ini I-nya ada 2, maka ini 10 pangkat min 3 kali 2. Oke, nah jadi 2 yang ada di sini nanti tidak mempengaruhi molaritas. Gitu ya. Sehingga 10 pangkat min 3 langsung kita pindahkan di sini. Oke, ingat ini berdasarkan percobaan atau campuran di lab. Gitu ya. Nah, sehingga dari angka ini kita peroleh QSP-nya. Gitu ya. Jadi perkalian yang ini namanya QSP. Nah, yang KSP ini adalah data dari internasional. Oke. Secara rumus dia menjadi konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi I negatif kuadrat. Karena ini ada angka 2-nya. Masih ingat ya? Kemudian ini 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat min 2. I-nya 10 pangkat min 3. Tapi dikuadratkan. Sehingga kalau kalian kalikan, maka ketemunya adalah 10 pangkat min 8. Baik. Kalau sudah, sekarang kita bandingkan. Ya. Nah, perhatikan kita bandingkan di dalam kotak ini ya, biar mudah. Saya tulis dulu ISP dan KSP-nya. ISP-nya 10 pangkat min 8 dari sini. Ini ya, 10 pangkat min 8. KSP-nya kita ambil dari sini. 6 kali 10 pangkat min 10. Ini ya, 6 kali 10 pangkat min 10. Nah, sekarang kita bandingkan secara nilai mana yang lebih besar. Ya, ini 10 pangkat min 8, yang ini 10 pangkat min 10. Ya, kalau ada tipe seperti ini, kalau mau membandingkan, bandingkan yang ada pangkatnya dulu. Gitu ya. Seandainya dia sama, baru lihat angka yang di depannya. Oke, itu tipsnya supaya mengerjakannya jauh lebih mudah. Oke, maka berdasarkan data ini, oke, sebentar, maaf. Ya, berdasarkan data ini, maka QSP-nya nilainya lebih besar daripada KSP. Itu ya. Nah, kita beri tanda lebih besar. Nah, karena dia lebih besar, maka apakah terbentuk endapan? Ya, sesuai teorinya tadi ya, karena QSP-nya lebih besar, ya, maka terbentuk padatan atau endapan PbI2. Oke, baik, paham ya dari sini ya. Nah, jadi seperti inilah cara mengerjakannya. Oke. Nah, soal yang kedua, 50 ml CaCl2 0,1 M dicampur dengan 50 liter, maaf, 50 ml larutan NaOH 0,01 M. Apakah terbentuk endapan CaOH2? Oke, ini bedanya, ini ada volumenya. Ada 50 ml, ini juga 50 mili. Sedangkan kalau kalian amati, tadi di soal pertama tidak ada volumenya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ada volumenya, cara mengerjakannya seperti apa? Oke. Kita tulis dulu yang diketahui. 50 mili CaCl2 0,1. Saya ubah jadi 10 pangkat min 1 ya, biar mudah. Kemudian satunya 50 mili NaOH. Ini kita ubah jadi 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian KSP-nya yaitu yang ini. Ya, boleh kita tulis ulang 8 kali 10 pangkat min 6. Kalau sudah, ingat, karena yang mengendap, yang diperkirakan, sekali lagi, diperkirakan mengendap adalah CaOH2, maka kita tulis dulu CaOH2 menjadi Ca2 plus ditambah 2OH. Ya. Nah, karena ini sedikit berbeda, ada volumenya, ya, maka konsentrasi dari Ca kita bisa dapat dari seperti ini, yaitu 50 ini kalikan dengan 0,1. Makanya di sini saya tuliskan
50 mili kali 10 pangkat min 1 M. Jadi ini kali ini. Per dibagi volume total. Ingat CaOH ini kan hasil reaksi. Gitu ya. Makanya dia harus dibagi lagi dengan volume total. Ya, volume total ini 50 tambah 50. Jadi ini ditambah yang ini. Gitu ya. Oke. Maka ketemunya 0,05. Oke. Ini OH. Ini juga ada OH. Betul, OH-nya didapat dari sini. Ingat, sama seperti soal tipe pertama tadi. OH-nya saja nanti nggak usah dikalikan 2 di sini. Itu ya. Tetap OH saja karena di sini pada NaOH ini OH-nya cuma 1. Itu ya. Misalkan di sini, mohon maaf sebentar. Ya, misalkan di sini dalam kurung OH3. Ya, maka nanti OH-nya nilainya berapa dikalikan 3. Gitu ya. Maka OH yang ada di sini walaupun ada angka 2-nya, ya nilainya tetap yaitu 50 kali yang ini, hanya 50 kali 10 pangkat min 2, jadi ini kali ini, per tetap volume total, yaitu 100. Oke, paham ya? Andai kan ini yang bawah ini 75, ya berarti 75 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah kita hitung hasilnya ini 0,005. Oke, kalau sudah baru masuk ke rumus CSP-nya, yaitu Ca2 plus kali OH min berpangkat 2. Ca-nya langsung dari sini, 0,05. Oke, saya tulis seperti ini ya, 5 kali 10 pangkat min 2, sedangkan yang ini 5 kali 10 pangkat min 3, ingat dikuadratkan. Oke, makanya ini saya kurung ya, mulai dari 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau kalian hitung, gitu ya, ini kan 5 kuadrat berarti 25 kali 5. Maka ketemunya 125. Kemudian pangkatnya yang ini min 6 dengan min 2 jadinya min 8. Oke. Nah, kalau sudah, ingat karena ini angkanya masih bulat, ini ya, angkanya dia sudah ratusan, ya kita ubah jadi tipe satuan. Ya kan jadi 1,25, tapi ingat pangkatnya jadi minus 6. Gitu ya. Nah, baru kita bandingkan. Ya, kita bandingkan QSP-nya dengan KSP-nya. Yang ini 1,25 kali 10 pangkat min 6 dari sini. KSP-nya yaitu angka yang ini 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, lihat ini sama-sama min 6-nya. Ya, maka lihat yang di bagian depannya. Ini 1,25 sedangkan yang ini 8. Gitu ya. Tentu lebih besar yang 8. Oke. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Ternyata KSP-nya lebih besar. Ya. Nah, diingat kembali teori yang tadi, karena KSP-nya dia lebih besar, apa yang terjadi? Belum terjadi endapan. Gitu ya. Atau tadi dikatakan belum jenuh. Gitu ya. Makanya nama lainnya adalah belum terjadi endapan ya. Jadi belum terjadi apa-apa. Ya, karena untuk menjadi jenuh itu masih kurang. Gitu ya. Berarti nanti kalau mau endapannya bertambah, apa yang harus dilakukan? Ya, bisa jadi CaCl-nya saja yang ditambah lagi atau NaOH-nya yang ditambah. Oke, paham ya? Jadi beginilah tipe-tipe atau cara-cara ya untuk mengetahui apakah campuran dari suatu larutan itu menghasilkan endapan atau tidak, gitu ya. Nah, seperti inilah guna daripada perhitungan QSP terhadap KSP. Oke. Nah, baik. Terima kasih telah menyaksikan video pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian yang kelas 11
ya, supaya belajarnya jauh lebih mudah gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.